Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Oke, di channel saya kali ini akan menjelaskan tentang seputar dunia elektronika. Oke, gimana kalian yang akan ingin belajar elektro, alat-alat apa aja yang harus kalian siapkan? Oke, di antaranya yang paling penting adalah multitester. Jadi multitester ini berasal dari kata multi, banyak, dan tester, pengujian. Jadi multitester di sini merupakan sebuah alat ukur yang memiliki banyak fungsi untuk melakukan pengujian, pengukuran, dan lain-lainnya. Jadi multitester adalah alat untuk mengukur tahanan tegangan, DC, AC, arus, dan hambatan. Jadi pada penggunaan multitester, sobat semua tinggal mengatur saklar selektor ya. Jadi saklar selektor di sini berfungsi untuk memposisikan pada saklar alat ukur yang akan digunakan seperti ohmmeter, voltmeter DC, dan voltmeter AC, dan miliampermeter DC. Jadi multitester ada dua macam, yaitu multitester analog dan multitester digital. Dan bagaimana cara menggunakan multitester analog? Sesuai dengan namanya, multitester jenis ini menampilkan hasil pembacaan hasil pengukuran berupa penunjuk jarum. Jadi multitester ini terbuat dari kumparan putar yang akan bergerak saat ada arus listrik yang mengalir. Di pada kumparan tersebut, multimeter analog dapat digunakan sebagai pengukur besaran listrik berupa tahanan, tegangan, dan arus. Oke. Untuk skala meter sendiri, pembacaannya ini yang digunakan untuk membaca penunjukan jarum multitester. Jadi di sini ada setting jarumnya. Jika kalian menemukan multitester yang tidak pada posisi angka 0 atau 0, maka bagian ini yang akan disetting. Jadi sebelum digunakan disetting dulu dan pastikan dia dimulai dari angka 0. Oke. Untuk tipe ini dia settingannya ada di samping sini. Nah, setelah kalian mengejas atau mengatur angka jarumnya di 0, maka multitester ini siap digunakan. Di bagaimana cara menggunakannya? Di sini terdapat dua prop warna merah dan warna hitam. Oke. Jadi merah akan diposisikan di volt, di tanda volt di sini sebelah kanan. Untuk negatifnya di warna hitam. Jadi hitam ini dimasukkan seperti ini, bagian negatif, dan merahnya di bagian yang volt atau bagian positif ya. Jadi kita tahu bahwa merah untuk positif dan hitam untuk negatif. Oke. Dan di sebelah kiri ini ada DC miliampere, artinya negatif ini atau kabel prop hitam ini bisa dipindahkan ke sini untuk mengukur satuan miliampere. Jadi satuan yang khusus untuk miliampere aja di sebelah kiri sini. Oke, setelah terpasang, lalu kita atur selektor switch sini. Ditujukan untuk mengukur apa? Jadi di sini sebelah kanan, di sini ada tulisan 0,5 volt, 2,5 volt, 10 volt, dan 5 volt sampai dengan 1000 volt DC. Jika di sini untuk multitester analog, dia tidak boleh terbalik, atau jika terbalik dia tidak terbaca untuk pengukuran arus DC. Jika ingin mengukur tegangan di bawah 0,5 volt, maka selektor switch harus ada di 0,5 volt. Dan untuk mengukur di bawah 2,5 volt, maka selektor switch harus diposisikan di 2,5 volt. Misalkan untuk mengukur tegangan 8 volt atau di bawah 10 volt, maka sebaiknya selektor switch di
arahkan ke 10 volt. Jika mengukur 12 volt, maka di penunjuk jarumnya dia akan mentok dan dia tidak terbaca. Jadi kalau 12 volt, arahkan selector switch di 50 volt. Begitupun seterusnya. Jadi voltase di sini menunjukkan angka yang maksimal akan dihitung. Kalau misalkan diukur di 60 volt, maka di 50 volt dia akan mentok. Jadi diharuskan selector switch diganti ke 250 volt. Begitupun seterusnya. Oke, untuk AC sama seperti pengukuran DC. Hanya saja AC tidak memiliki polaritas plus dan min. Jadi boleh dibalikan. Untuk pengukuran dengan jarumnya. Jadi misalkan mengukur AC, dia tidak perlu khawatir plus dan minnya di mana. Jadi tinggal colok saja dan dia akan terbaca. Dan pastikan selector switch ada di posisi AC. Misal kita mau mengukur tegangan listrik rumah dengan voltase 220 volt, maka yang harus dilakukan ada putar selector switch ke 250 volt AC. Jika diputarkan di 50 volt AC, maka dia tidak akan terbaca dan mentok di samping sini kanan. Oke, jadi sobat sudah paham ya. Jadi jika ingin mengukur tegangan untuk volt AC, arahkan selector switch ke volt AC. Untuk volt DC, arahkan selector switch di volt DC. Karena ini analog, dia harus diperhatikan ya untuk pemakaiannya. Jika DC diukur di AC, maka dia tidak akan terbaca. Dan begitu pula jika tegangan AC diukur di DC, dia tidak akan terbaca. Dan pastikan untuk DC di sini jangan sampai terbalik ya. Untuk plus di merah, untuk min di kabel warna hitam. Dan di sini terdapat fitur buzzer. Jadi buzzer di sini bisa digunakan untuk mengukur jalur yang hilang atau putus. Karena dia jika disambungkan langsung seperti ini, maka akan berbunyi buzzer. Jadi kalian bisa ukur kabel di sisi kiri dan di sisi kanan, disambungkan dengan tester ini. Jika dia berbunyi, dipastikan kabel itu tidak putus. Oke, lanjut. Di sebelah kiri agar diperhatikan lagi, di sini ada X1, X10, X100, X1K, dan X100K. Jadi di sini adalah untuk mengukur hambatan. Jangan sekali-kali selector switch diposisikan di pengukuran hambatan, lalu kabel prob merah dan hitam dicolokkan ke listrik, dipastikan multitester akan rusak. Karena ini untuk mengukur hambatan, jadi dia akan menghasilkan arus. Jadi kalau arus ketemu arus, dia bisa berbahaya dan akan mengakibatkan multitester ini terbakar. Jadi untuk dipastikan untuk mengukur voltase, arahkan switchnya di pengukuran voltase AC dan DC. Untuk mengukur hambatan, pastikan dia diarahkan di ohmmeter atau di X1, X10, X100, X1K, dan X100K. Dan di sini ada lambang ohmmeter. Oke, jangan sampai Anda terbalik. Karena kalau akan terbalik, dia akan meledak atau terbakar. Dan di sisi ujung kanan ini ada fasilitas untuk mengukur transistor. Ada NPN yang berbasis negatif positif negatif, dan PNP berbasis positif negatif positif. Kalian cukup masukkan transistor di kaki-kaki 3 kaki yang atas dan kaki yang bawah. Untuk satuannya dikalikan dengan X10, nanti dia akan naik angkanya
sesuai dengan pengukurannya. Oke, di ujung paling kiri dan atas ada tulisan baterai 1,2 sampai 3,6 volt. Ini adalah suplai yang akan dihasilkan oleh multitester ini, biasanya untuk menghidupkan lampu LED kecil. Oke, sudah cukup jelas ya. Jika info ini bermanfaat, silahkan di share dan jangan lupa subscribe, dan saya akan membagikan beberapa tips-tips tentang dunia elektronika. Sudah cukup jelas untuk multitester analognya. Oke, nanti akan saya praktikkan bagaimana cara menggunakannya. Lanjut ke multitester digital. Oke, digital di sini untuk metode pengukurannya dia menggunakan LCD. Di sini ada switch off untuk mematikan, dan kita tinggal arahkan ke sini. Oke. Tidak jauh berbeda dengan multitester analog. Jadi digital di sini sama, di posisi kanan dia ada voltase. Untuk di sini voltase dari 200 mV sampai 1000 volt. Ini untuk DC. Untuk AC-nya sendiri di sini sampai 700 volt. Dan untuk bedanya analog dan digital, jika kalian polaritas itu terbalik, maka dia akan menjadi negatif. Tidak benar, maka di sini akan hilang negatifnya, menunjukkan jalur probe-nya sudah benar. Oke, kita pasang terlebih dahulu untuk jalur probe-nya. Nah, untuk negatif di sini karena kita akan mengukur voltase, maka taruh negatifnya di probe warna hitam dan positifnya di volt warna merah. Sama seperti analog, di sini ada miliampere, dan yang membedakan dengan yang sebelumnya di sini ada tegangan sampai 10 ampere. Oke, lanjut. Kalian tinggal putar selektor switch ke kanan atau kiri untuk mengukur apa yang kalian ingin ukur. Jika kalian ingin mengukur arus DC, maka voltase atau selektor switch diarahkan ke DC. Seperti biasa, jika mengukur di bawah tegangan 20 volt, maka arahkan selektor switch ke 20 volt. Begitu pula dengan AC. Misal kita ingin mengukur listrik 220 volt, maka arahkan tegangan atau selektor switch ke tegangan 700 volt. Dan di sini ada miliampere. Oke. Di sini miliampernya dari 2 miliampere 10 miliampere. Dan di sini ada fasilitas untuk mengukur kapasitor dari 20 nano sampai 200 mikrofarad. Jadi urutannya 20 nanofarad, 200 nanofarad, 2 mikrofarad, 20 mikrofarad, dan sampai dengan 200 mikrofarad. Untuk digital di sini sendiri juga memiliki fitur buzzer. Oke, buzzer di sini jika kalian sambungkan dia akan berbunyi. Oke, bunyi seperti itu. Dan di sini juga terdapat untuk mengukur satuan hambatan. Dan hambatan di sini cukup besar, dari 200 ohm sampai dengan 200 mega ohm. Jadi satuannya 200 ohm, 2 kilo ohm, 20 kilo ohm, 200 kilo ohm, 2 mega, 20 mega ohm, sampai 200 mega ohm. Oke. Cukup mengerti sampai di sini. Jangan lupa subscribe dan share ya jika ini bermanfaat. Oke, lanjut. Untuk di atas sendiri di sini ada namanya slot untuk transistor.
Jadi di paling atas ada PNP, positif, negatif, positif, dan di bawah ada NPN atau negatif, positif, negatif. Tinggal colokan saja ke sini dan satuan ukurnya adalah 200 ohm. Oke, lanjut. Ya, sekarang kita ke alat ukur selanjutnya. Ini adalah tang ampere atau klemeter. Klemeter ini lebih digunakan untuk mengukur arus tinggi. Jadi kelebihannya di sini dia bisa mengukur ampere. Jadi berapa ampere yang digunakan itu yang akan terbaca. Oke, dan dibacanya dia adanya di sini. Dan ini untuk mengukur arus AC, dan ini mengukur arus DC. Dan di sini juga ada fitur buzzer. Dan ada juga untuk mengukur frekuensi. Oke, itu saja. Dan bagaimana untuk pengukurannya? Pengukurannya sama seperti alat ukur yang lainnya. Yang kita butuhkan adalah probe. Jarum probe di sini merah di positif dan hitam di kom atau negatif. Bagaimana untuk pengukurannya? Jadi di sini tidak perlu mengatur probe di 200 volt atau 700 volt. Jadi dia akan otomatis terbaca berapa voltase yang akan diukur dari jarum probe ini. Jadi pastikan untuk arahnya benar. Jadi di sini ada gambar gelombang, itu menunjukkan volt AC. Dan untuk jarum yang ada garis lurus dan garis putus-putus itu untuk mengukur volt DC. Dan ini untuk mengukur hambatan atau bisa digunakan untuk buzzer. Dan untuk hertznya, berapa frekuensinya tinggal dicolokkan saja, plus ke arusnya dan min ke arusnya, atau bisa disebut juga plus ke pasa dan min ke massa. Maka akan tertulis di sini berapa frekuensinya. Dan untuk mengukur ampernya, jadi kabel hanya cukup dimasukkan ke tengah-tengah sini dan ampere akan terbaca. Oke, itu saja untuk alat ukurnya. Dan untuk penggunaannya kita akan jelaskan di lain episode. Oke, terima kasih banyak sudah menonton channel ini. Jika kalian merasa bermanfaat, klik subscribe, share, dan like. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. See you next time. Semangat Indonesia, hidup terus elektronika Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.